Shalom sahabatku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Salam damai sejahtera bagi setiap kita. Sahabatku, renungan di pagi hari ini yaitu Allah yang setia terhadap sumpah. Mari kita buka Alkitab. Di dalam kitab Ulangan 2, ayat pertama, ayat 4 sampai yang kelima, ayat 9, dan ayat 18 sampai yang ke-19. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun, ke arah laut Teberau, seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Ayat 4 sampai yang kelima. Perintahkanlah kepada bangsa itu, demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu, Bani Esau, yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali, janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka, karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Ayat 9. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, janganlah melawan Moab, dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu, karena Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Ayat 18 sampai yang ke-19. Pada hari ini, engkau akan berjalan melintasi perbatasan Moab, yakni Ar, maka engkau sampai ke dekat Bani Amon. Janganlah melawan mereka, dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri Bani Amon itu menjadi milikmu, karena aku telah memberikannya kepada Bani Lot menjadi miliknya. Sahabatku, dengan penuh perjuangan, Israel telah bersusah payah untuk bisa bertahan selama 430 tahun di bawah perbudakan bangsa Mesir. Lalu kemudian muncullah satu hari penebusan di mana Israel dibebaskan dan dituntun keluar dari Mesir untuk dibawa masuk ke dalam tanah perjanjian. Setelah sekian lama berputar-putar di padang gurun, akhirnya bangsa Israel mulai berjalan mendekati wilayah tanah perjanjian, dan ada beberapa wilayah yang akan mereka lalui, seperti pegunungan Seir, Ar, dan wilayah Bani Moab. Namun dengan tegas, Tuhan berpesan agar bangsa Israel tidak mencoba untuk menduduki, merampas, atau mengambil apapun termasuk air dari sungai di sana, dan buah yang ada di hutan di wilayah-wilayah tersebut, atau apapun itu. Mereka tidak boleh mengganggu wilayah tersebut demi untuk menegakkan perjanjian yang Tuhan sudah perbuat sebelumnya dengan bapa leluhur mereka, yaitu Lot dan Esau. Sahabatku, coba renungkan dan bayangkan bagaimana Tuhan begitu setianya terhadap sumpah yang pernah Dia buat, sampai Israel sekalipun dilarang untuk melanggar isi sumpah tersebut. Sekalipun Israel adalah harta kesayangan Tuhan sendiri, namun tidak berarti Israel berhak untuk bertindak semaunya dengan melanggar isi sumpah setia. Sahabatku, mari renungkan sebentar kebenaran ini. Tuhan adalah Allah yang setia terhadap sumpah. Tidak akan pernah ada berkat dan penyertaan Tuhan di dalam ketidaksetiaan dan ketidakjujuran, apapun alasannya. Sahabatku, renungkanlah kebenaran ini. Di dalam meraih keuntungan, berapa banyak contoh yang sudah kita saksikan. Orang-orang yang diberi Tuhan kesempatan untuk menduduki posisi-posisi luar biasa di pemerintahan atau di dunia usaha. Namun, malah digunakan posisi tersebut
untuk meraup kekayaan bagi dirinya sendiri. Lihatlah akhir hidup mereka pada ujungnya. Tidak terkecuali mereka yang mengaku sebagai anak Tuhan sekalipun, sebab tidak pernah ada penyertaan dan berkat Tuhan di dalam ketidaksetiaan dan ketidakjujuran. Sahabatku, di dalam Lukas 16 ayat 12 berkata, "Belajarlah untuk setia dengan harta dan milik orang lain, sehingga Tuhan memberikan harta milik pusakamu sendiri." Sahabatku, sebelum Israel menerima harta tanah perjanjian, harta pusakanya sendiri, Israel diajarkan Tuhan untuk menghormati harta milik orang lain. Pupuklah dan bangunlah kesetiaan, mulai dengan berlaku setia terhadap istrimu yang ada di sampingmu. Haleluya, sahabat, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajar aku untuk menjadi pribadi yang setia dan jujur, sebab harta pusaka milikku hanya akan terbuka apabila aku setia terhadap harta orang lain. Amin. Jesus love you and so do I.